Hello everyone, welcome back to Tropma Talk with your host Nadia. Nah, pada podcast kali ini kita masih kolaborasi dengan Sihai Indonesia. Nah, kemarin itu kan episode kita bahas inovasi sosial di daerah Bandung nih. Nah, sekarang kita mau bahas inovasi sosial di daerah timur, tepatnya di Flores Timur. Nama inovasinya adalah Yayasan Kesehatan untuk Semua atau kerap dikenal dengan YKS. Nah, sekarang ini ya Sobat Romed, aku akan berbincang asyik dengan salah satu dari mereka, yaitu Bidan Eti. Halo Bu Eti. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Eti, apa kabarnya Bu? Yang baik, Mbak. Sehat Bu di sana? Sehat, syukur. Iya. Nah, sekarang Bu Eti lagi sibuk apa nih Bu, kalau boleh tahu? Ya, saya karena sebagai seorang bidan ya sibuk melayani pelayanan kebidanan, pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, kunjungan rumah ibu nifas. Oh, siap-siap. Berarti tadi kan Bu Eti bilang Ibu Eti masih sebagai seorang bidan ya. Dan aku dengar-dengarnya Bu Eti ini sudah mengabdi sebagai bidan desa dari tahun 992. Iya, benar, Mbak. Oh iya, terus pindah lagi ke Puskesmas Pembantu di daerah Luhulema. Yang benar nggak sih Bu, Luhulema aku bilangnya? Kalau puskesmas pembantunya dulu itu namanya Leworahang. Wilayahnya sekarang Puskesmas Lewolema. Oh, Lowolema. Aduh, maaf Bu, salah pengucapan. Berarti Lowolema di Larantuka, Flores Ya, Timur. Timur. Benar. Aduh, untung di make sure dulu nih ke Bu Eti kalau namanya Lowolema. Soalnya aku pikir Luhulema gitu. Oke, siap. Nah, berarti Bu, kalau saya boleh tahu, apa sih yang bikin Ibu Eti, motivasi apa yang bisa bikin Ibu Eti bisa bertahan dari tahun 92, terus habis itu dari bidan desa, terus habis itu jadi bidan sekarang di Puskesmas. Apa sih yang motivasi Ibu bisa bertahan selama 20 tahun mengabdi untuk kesehatan di Flores Timur? Oh iya, Mbak, kita berangkat dari awal pertama ya, motivasi untuk masuk pendidikan untuk menjadi seorang bidan. Memang di wilayah kami itu dulu itu tenaga kesehatan itu masih sangat susah, sehingga masyarakat sesama sekitar itu ketika sakit atau membutuhkan pelayanan itu sangat sulit karena jangkauan dulu ke puskesmas itu sangat-sangat jauh. Memang sekarang terbantu karena pemekaran sehingga puskesmas itu sudah dimekarkan lagi sehingga sudah lebih dekat, tetapi untuk tenaga kesehatan itu masih sangat susah, apalagi orang-orang sekitar saya kan, kami tinggal di desa, jadi untuk mendapatkan pelayanan ketika sakit itu menunggu tenaga itu butuh waktu, harus membutuhkan alat transportasi, makanya saya termotivasi untuk mengambil profesi sebagai bidan untuk bisa memberikan pelayanan pada orang-orang sekitar. Oh, oke, siap. Berarti di samping wilayah-wilayah yang maksudnya wilayahnya susah dijangkau gitu ya, Bu? Iya. Dijangkau oleh tim-tim kesehatan, kayak gitu ya, Iya, Bu? yang dulu. Iya, berarti Bu, kalau tadi Bu Eti bilang wilayahnya susah, itu pada tahun 992 kala itu. Ya, kala itu kami masih satu puskesmas, satu kecamatan itu masih satu, yaitu Kecamatan Tanjung Bunga yang letaknya paling ujung Pulau Flores. Itu menjangkau ke kami itu, kalau kami ke sana dari wilayah tempat saya tugas pertama, untuk ke sana itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam lebih, harus melintasi ibu kota kabupaten karena dulu jalan yang dari kami ke ibu kota kecamatan itu belum ada, tapi sekarang sudah dibuka sehingga aksesnya sudah lebih mudah. Iya Bu. Oh gitu. Berarti 1 jam dari rumah Bu Eti ke kecamatannya, kurang lebih kayak Ya, gitu. sebelum tahun 2008, setelah tahun 2008 itu ada pemekaran kecamatan, ada pemekaran puskesmas juga, sehingga pembagian wilayah itu sehingga sekarang sudah makin dekat, sudah lancar. Oke gitu. Nah Bu, kan tadi Bu Eti bilang di wilayah tahun 992 itu masih susah. Nah susahnya tuh karena apa Bu? Apa karena nggak ada kendaraan atau mungkin jalannya yang rusak? Maksudnya belum ada jalan? Apa gimana Bu di sana?
Yang pertama memang semuanya dapat tuh. Yang pertama kendaraan masih susah. Waktu itu orang yang memiliki sepeda motor saja mungkin kita bisa satu desa tuh mungkin 1 atau 2 orang saja. Apalagi mobil kan sangat susah. Terus juga dengan jangkauan kami ini kan dengan keadaan geografi kami yang sangat sulit juga, sehingga kalau menempuh perjalanan itu memang membutuhkan waktu. Lalu yang lebih mudah itu ya sepeda motor karena bisa melewati jalan-jalan yang kecil juga bisa, tapi kalau mobil kan agak sulit. Waktu itu di tahun 92 sampai ke tahun 2000 juga. Gitu. Nah, biasa Bu Eti kalau tahun 92 itu Bu Eti tuh pelayanannya pelayanan apa aja? Kalau misalnya harus ke rumah desa gitu ya tadi Bu Eti bilang. Kalau dulu itu kan masyarakat kita tuh masih susah untuk ketika sakit ke puskesmas atau rumah sakit karena memang jangkauan dan juga alat transportasi. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi saya bidan waktu itu, jadi kalau ketika orang sakit itu yang dia bisa jalan ke tempat kita tugas ke Polindes, mereka datang. Tapi kalau yang tidak bisa jalan, mereka manggil kita. Jadi waktu itu saya masih nolong persalinan dari rumah ke rumah. Ada orang sakit yang harusnya sudah harus opname di rumah sakit, tapi mereka tidak pergi, kita harus rawat di rumah. Itu yang kesulitan karena memang harus ditempuh dengan jalan kaki. Oke, gitu ya Bu. Nah, menarik nih Bu. Tadi kan Ibu Eti bilang persalinan dari rumah ke rumah, terus juga orang sakit, jadi terpaksa harus ke rumah gitu kan? Ya. Kalau misalnya nggak ada kendaraan. Nah, itu gimana tuh Bu bisa mengatur apa namanya kinerjanya Ibu Eti biar bisa, pastikan 1 jam ini bisa sampai nih di rumah. Contohnya orang yang mau melahirkan kayak gitu. Itu gimana Bu? Apa ada hal yang lain yang mungkin kayak ada yang bantu di sana atau Bu Eti sendiri yang ke sana? Nah, kalau dulu itu yang awal dulu menolong ke rumah, memang dulu itu kan tenaga-tenaga kesehatan yang lain-lain itu tidak ada. Jadi kita ditempatkan di desa itu sebagai bidan, tetapi harus bisa melaksanakan semua program kesehatan. Nah, tapi kita karena profesinya bidan, kita fokus di pelayanan kesehatan KIA, baru masuk ke pasien umum. Untuk pelayanan ke rumah itu, mereka sudah tahu kalau masyarakat di desa itu sudah tahu kalau mereka datang, lalu pondesnya tutup, pasti ibu ada pergi menolong orang. Atau kayak kita ada tulisan bidan ke sini, sehingga mereka tidak nunggu. Tapi kalau seandainya mereka berpikir membutuhkan, maka mereka pasti menunggu sampai kita datang. Jadi kalau orang-orang sakit yang umum, itu kita pergi kunjungan rumah yang itu setelah pelayanan habis dulu di Polindes, baru kita pergi kunjungan rumah. Kecuali yang melahirkan, nah itu tidak bisa ditunda, jadi mau kapan saja langsung jalan. Jadi kan memang jangkauan dari dusun ke dusun itu agak lumayan 1-2 kilo, tapi informasi itu masyarakat bisa sampaikan. Kalau mereka menuju ke Polindes, nanti mereka sampaikan, bidan tadi ada keluar, ada tolong orang bersalin, jadi mungkin ditunggu sebentar. Jadi kita tidak bisa kerja tepat jam 2 tutup, tidak ada. Waktu itu kita tuh pagi sampai sore ada yang datang ya dilayani saja. Oh gitu. Nah Bu Eti kan sempat nih aku dengar cerita waktu kemarin Bu Eti cerita bahwa pernah mengalami pengalaman yang nggak pernah terlupakan deh, yang menjadi semangat Ibu Eti dalam menjalankan pelayanan saat ini, yang katanya dulu Bu Eti mau tolong ibu yang mau melahirkan, tapi karena terbatasnya kendaraan dan infrastruktur kala itu, akhirnya Bu Eti terlambat dan sempat ibu yang mau melahirkan ini meninggal gitu. Benar nggak sih Bu? Kalau nggak salah aku pernah dengar kayak gitu. Benar sekali Mbak, tapi waktu itu saya nolong persalinan dulu malam di rumah. Habis nolong bersalin kan kita dulu kalau di desa itu kita kan ada dukun bersalin yang mitra kita. Mitra itu bisa jalan sama-sama. Jadi kita tolong salinan di rumah, sudah selesai partus ibunya, lalu kita sudah lebih dari 2-3 jam kita pantau observasi baik, kita pulang. Jadi paginya kita pulang. Jadi ini ibu sudah postpartum. Setelah kita pulang, lalu pas sekitar jam 9 pagi begitu, ada yang lari-lari, ibu tolong cepat. Kenapa ibu yang tadi malam katanya ada sakit lagi, jadi ibu harus segera ke sana. Baik. Jadi kita pergi ke sana, jarak waktu itu dari tempat tinggal saya Polindes ke tempat rumah ibu itu kurang lebih mungkin 2 kilometeran lebih ya.
pas kita lari-lari ke sana, sampai ke sana itu saya tidak bisa buat apa-apa karena ibunya memang sudah meninggal. Jadi aduh, itu merupakan sebuah penyesalan, lalu sesuatu yang tidak pernah terlupakan sampai dengan sekarang. Itu pengalaman-pengalaman yang paling buruk. Memang banyak sekali yang kita alami karena tidak memiliki kendaraan, harus menempuh dengan jalan kaki, tapi syukurlah yang lain-lain tuh masih bisa kita tolong, nyawanya bisa diselamatkan. Cuman yang satu ini baru ibu bersalin, itu merupakan sasaran utama kita, jadi sampai dengan terjadi kematian itu, nah itu sudah sangat luar biasa. Itu cerita itu tetap tidak pernah hilang dari ingatan sampai dengan sekarang. Oh, itu berarti tadi tuh karena nggak ada kendaraan ya, Bu? Nggak ada kendaraan yang pakai jalan kaki, jadi terlambat kan sampai ke rumah menempuh dengan 2 kilometer lebih, mau 3 kilometer itu dengan jalan kaki, lalu keadaan harus segera ditolong, tapi karena kita masih di perjalanan, jadi ketika kita sampai itu sudah saya tidak bisa buat apa-apa, memang orangnya sudah meninggal. Tapi anaknya hidup, sehat sampai dengan sekarang, anaknya sudah menikah juga. Oh iya, wah sedih banget ya Bu. Berarti itu pada saat itu tuh komunikasinya gimana Bu? Maksudnya Bu Eti itu ada telepon pada saat itu, masih bisa kontak-kontak? Belum ada Mbak, di tahun waktu yang meninggal itu tahun 95 atau 96. Jadi HP belum ada. Jadi kalau orang membutuhkan saya untuk mau melahirkan atau itu mereka pakai datang utusan orang, suruh ada orang yang datang sampaikan di rumah tempat saya tinggal Polindes, itu bersampaikan ibu ini ada orang mau melahirkan. Jadi memang kita sebagai bidan itu dalam bulan itu siapa yang melahirkan tafsiran itu kita sudah wanti-wanti, saya harus siap-siap karena ibu ini sudah perkiraan mau melahirkan. Jadi ketika mereka panggil kan kita langsung bilang atas nama siapa, oh ibu ini, oh iya kan, sudah langsung jalan gitu. Jadi tidak ada telepon dan jadi harus ada yang datang mampir baru sampaikan pesannya, baru kita jalan begitu Mbak. Kayak gitu. Oh, berarti agak ini ya Bu, agak Waktu dan butuh waktu. Belum lagi jalan. Berapa kilo tuh Bu? 2 kilo ya? 3 kilo? 2 kilo lebih, itu dusun terjauh. Ya, kayak gitu ya. Berarti kalau kita mau berbicara soal tahun, itu tahun 96, 96, 99. Oh, oke. Nah, berarti kalau kita mau bandingkan nih Bu, kan Ibu kan sudah 20 tahun, kurang lebih 20 tahun lebih nih jadi bidan. Perubahan dari yang Ibu pertama kali jadi bidan sampai sekarang, ada perubahan nggak Bu selama di bidan di Flores Timur? Oh, berbeda sekarang, perubahan sudah sangat luar biasa sekarang itu. Saya akan bilang pada adik-adik yang baru sekarang jadi bidan mah enak, transportasi sudah ada, jalan sudah lancar, sudah dibuka pada mulus, alat komunikasi ada. Kalau kita dulu kan semuanya kadang jalan kaki, pesan harus disampai, pikul mau pikir angprak vaksin juga harus pikul termos, angprak obat juga harus pikul obat. Jadi sekarang tuh perubahan sudah sangat luar biasa, masyarakat sudah mulai sadar. Jadi ketika membutuhkan langsung datang, langsung telepon, jadi lebih baik jauh dari yang kita dulu mengabdi awal. Iya ya Bu, berarti sekarang kalau mau ke rumah ke masyarakat, Ibu Eti tinggal datang aja, ada motor segala macam gitu. Sekarang kita di puskesmas itu karena kita tuh wilayahnya kecil, jadi kita tidak rawat inap, jadi rawat inapnya khusus persalinan saja. Jadi kita sistemnya on call. Jadi ketika ibu hamil itu kita sudah bekali dengan nomor HP bidan-bidannya, sehingga ketika dia butuhkan sudah mulai rasa sakit, dia tinggal nelpon saja, ibu sudah saya ada keluhan gini-gini, nanti tinggal bidan mampir ke sana, ambulans jemput, sudah antar ke puskesmas, melahirkan di puskesmas. Jadi tidak ada lagi yang melahirkan di rumah kayak kita dulu. Kadang pergi lupa alat, pulang lagi. Berarti udah lebih membaik ya Bu Eti ya? Daripada jauh lebih baik daripada. Berarti ini Bu, kemarin kan saya lihat nih fotonya Bu Eti sama naik motor itu, lagi bawa motor. Nah, itu Bu Eti yang itu ajar motor buat ke masyarakat, ke rumah masyarakat, Bu. Ya, itu ke Posyandu, Mbak. Oh, itu ke Posyandu. Oh, berarti Bu Eti yang bawa itu sama obat-obatnya ke Posyandu. Ya, kan ada pelayanan imunisasi ke Posyandu.
Berarti Bu Eti jago dong bawa motor. Apa baru belajar apa gimana? Itu berkat YKS, Mbak. Oh, jadi YKS bawa motor, akhirnya Bu Eti harus belajar bawa motor kayak gitu. Iya dong. Jadi di awal dulu itu memang tidak tahu bawa sepeda motor. Kalau dulu kami jadi bidan awal itu kan ada bantuan sepeda untuk bidan desa. Tapi jalannya juga jelek. Akhirnya ya sudah latih tapi cuma gitu-gitu saja. Akhirnya sudah pas itu tahun berapa itu? Juni, Juli 2002 itu kan kita kesulitan ke puskesmas, jalan jauh dengan transportasi harus melewati ibu kota kabupaten karena memang tidak ada kendaraan yang punya jalur dari tempat kita ke puskesmas, jadi harus mutar. Jadi itu kan butuh waktu. Mungkin ya saya tidak tahu ya KS itu melihatnya dari mana, lalu tiba mereka datang. Waktu itu saya sudah pindah ke Pustu, sudah ke Pustu Leborhang. Itu ya KS datang, lalu sampaikan Ibu ini kami ada bantuan sepeda motor buat tenaga kesehatan. Wah Pak, yang benar saja. Kan kita kan sepeda motor belum ada Mbak. Terus saya bilang, tapi saya sedih. Kenapa Bu? Karena memang saya belum bisa mengendarai sepeda motor. Nanti gimana? Ya tidak apa-apa Ibu, nanti dilatih. Oh, Tapi bisa, kalau belum tahu bisa dikasih. Bisa, nanti kita latih. Oh, itu saya semangat. jadi mereka itu kasih motor. Kalau boleh tahu Bu, motornya motor apa? Motor gede gitu? Apa motor yang ini, yang metik biasa? Oh, dulu itu Matic juga belum ada di Larantuka, Mbak. Dulu itu tahun 2002 itu juga masih susah. Jadi waktu pertama mereka kasih EKS tuh kasih motor Yamaha YT. Nah, terus ceritanya itu panjang, saya itu YKS bersyukur sekali YKS sangat mengerti dengan saya punya keadaan dan saya punya kebutuhan. Jadi waktu itu YKS kasih motornya Yamaha YT. Jadi bawa ke Pustu. Saya berusaha latih pakai Yamaha YT, tapi karena dasar saya dari sepeda juga belum, saya kesulitan dengan Yamaha YT. Nah, akhirnya saya sampaikan lagi ke YKS, ke Pak Mas, gimana kalau ada jalan keluar untuk saya, motor kecil dulu lah, biar saya lancar motor kecil dulu. Nah, akhirnya YKS tidak tahu dengan jalannya bagaimana, mereka kasih saya motor kecil, ini waktu itu Force One, sehingga motor itu kasih saya untuk saya naik pakai motor itu. Jadi mereka mulai dari latihan pertama di lapangan, mereka sampai taruh batu di lapangan untuk kita bisa sili-sili, terus mengendarai dengan tangan sebelah, pokoknya bagus deh kayak mereka latihan sampai dengan kita bisa. Oh, begitu. Wah, berarti hebat dong. Berarti Bu Eti bisa jadi pembalap nih sekarang nih. Oh. Buat ini saja ya. Berarti segala macam. Oh, berarti YKS itu bicara tentang YKS, Bu. Berarti YKS membantu banget ya, Bu ya, untuk Ya, sangat-sangat Mbak. kalau dari kan tadi Bu Eti bilang YKS datang sama bawa motornya. Apakah cuma Ya. motor aja atau ini Bu? Kalau nggak salah ini lagi ya Bu, ambulans laut dan segala macam. Kalau awalnya dulu Mbak, awalnya dulu itu dengan sepeda motor. Awal waktu kami pertama tuh ada 11 sepeda motor kali waktu itu. Di 2 puskesmas waktu itu. Terus dengan perjalanan waktu berkembang terus, itu ada mobil ambulans itu 3. Itu mereka kasih di Pulau Odonara untuk teman-teman di Pulau Odonara karena mereka di sana ambulansnya masih sangat kurang. Kita kasih di Odonara dengan 1 ambulans laut untuk melayani rujukan dari Pulau Solo dan Pulau Odonara ke Larantuka karena memang kabupaten kita itu kan wilayah kepulauan dengan satu rumah sakit pusat rujukan di Larantuka. Bicara tentang ambulans laut nih Bu, aku penasaran. Berarti dari Pulau Adonara dan Solor itu berarti ada orang yang udah ditetapin sama YKS buat standby tiap hari kayak gitu atau gimana Bu? Ambulans laut itu ada 1 orang yang standby. Jadi ketika pada saat rujukan mereka tinggal menghubungi teman-teman di pulau itu ada sebelumnya kan ada motor laut tapi motor penumpang sehingga kalau saat merujuk di luar jamnya dia berlayar maka bayarannya pasti sendiri. Terus kalau seandainya berjalan itu saat jamnya dia harus berlayar untuk muat penumpang umum kan harus gabung dengan penumpang umum kan kesian juga pasiennya itu kan harus ada di antara
penumpang umum. Jadi kadang-kadang kan kalau kita tindakan ada apa-apa di jalan kan privasinya sangat tidak bagus, tidak bisa dijaga karena memang umum. Sehingga disiapkan ambulans laut itu betul-betul khusus untuk penumpang saja, petugas dengan penumpang dengan semua alat-alatnya lengkap di dalam. Gitu ya. Berarti berapa jam sih Bu dari Pulau Solor ke mana Bu? Ke apa namanya? Larantuka. Ya, itu berapa jam Bu kalau harus ditempuh? Tergantung kita tuh kan pulaunya itu tuh ya, jadi ibu ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, tergantung dia punya pelabuhannya. Kalau ujung Pulau Solor yang ujung, jadi yang dekat itu paling cepat itu yang setengah jam ada. Kalau dengan Adonara lebih cepat lagi, ada yang 10 menit ada, 15 menit ada, tergantung. Kayak gitu ya. Agak ini ya Bu ya, dari pulau ke pulau. Saya datang ke Larantuka Mbak Nadia. Iya, saya tuh pernah Bu kalau Flores Timur tuh NTT ya. Ya. NTT. Saya tuh pernah ke Sumba. Oh, masih jauh dari Flores tuh. Ya. Berarti Larantuka tuh ibu kota Flores Timur. Flores Timur. Nah, Pulau Flores itu kan ada beberapa kabupaten, Mbak. Oh, gitu. Mulai dari Labuan Bajo sampai ke Tanjung Bunga. Oh, gitu. Ya, nanti kalau saya punya rezeki saya ke sana deh, Bu. Oke, ditunggu. Cuman ke Sumba aja, Bu. Dan waktu itu emang di Sumba, itu emang lihat keadaannya juga kayak, waduh, kok agak beda ya sama di Jawa gitu. Kayak masih ini kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih, Bu. Nah, Bu, selama menjadi bidan 20 tahun nih, Bu. Ada cerita nggak sih, Bu, selama 20 tahun ini yang kayak aduh, yang bikin Ibu tuh kayak ini nih yang bikin semangat Ibu. Jadi kayak ada cerita seru gitu nggak, Bu? Selama menjadi bidan, terkhususnya bareng-bareng sama YKS gitu. Ini Mbak, kalau jadi bidan 30 tahun nih. Kalau bergabung dengan YKS ya 20 tahun. Jadi yang sangat berkesan itu ketika ada satu persalinan, mereka panggil tapi karena jaraknya itu mereka saya ke sana, setelah saya sampai ke sana itu ibu itu sudah siap mau melahirkan. Sudah siap melahirkan, ya sudah begitu kita datang langsung tolong melahirkan. Setelah habis melahirkan itu dia cerita kalau diagnosa kita medis itu dia mengalami retensio placenta. Placentanya sudah waktunya lahir tapi belum lahir. Itu akhirnya selamat, bayinya juga sehat sampai sekarang. Jadi itu yang tetap saya ingat peristiwa pertama. Saya bilang, aduh kalau seandainya ceritanya belum ada sepeda motor dari EKS dan saya harus menempuh jalan kaki lagi, aduh apakah ini menjadi ibu korban kedua? Tapi syukurlah itu tidak terjadi dan saya bisa menolong. Oke, berarti ada positifnya ya Bu ya. Jadi pengalaman Ibu yang pertama kali itu akhirnya bisa terbayarkan dengan yang baik gitu. Jadi nggak ada kisah pedih lagi yang Ibu harus ingat lagi, kurang lebih kayak gitu ya Bu. Nah Bu, sekarang kalau misalnya dengan kehadiran YKS nih di puskesmas, itu di YKS tuh di tiap puskesmas bantu Bu? Tidak Bu Mbak Nadia. Dia YKS itu tidak semua puskesmas dia bantu. Dia melihat pada puskesmas yang sasaran banyak, cakupan keadaan geografisnya susah, lalu kendaraan sepeda motor yang dari dinas itu masih sedikit, apa itu yang dia bantu. Jadi di Flores Timur di daratan Larantuka itu cuman di saya saja yang hotness motornya itu di saya, sedangkan yang lain sekarang itu di Pulau Solor dan di Pulau Adonara karena mereka di sana keadaan geografisnya memang cukup sulit juga, jadi harus ditempuh dengan sepeda motor. Berarti kehadiran YKS di tengah-tengah puskesmas, di tengah-tengah masyarakat, itu respon masyarakat bagaimana Bu sejauh ini, apalagi respon masyarakat di Flores Timur sendiri? Itu masyarakat merasa sangat tertolong, Mbak. Kalau untuk kami itu dengan sepeda motor ketika turun, selain tadi saya pelayanan ke masyarakat sasaran langsung individu, juga kegiatan-kegiatan di posyandu kan mereka tidak menunggu lebih lama karena kita datang dengan sepeda motor kan lebih cepat. Jadi sasaran kalau posyandu menunggunya lebih cepat. Terus untuk masyarakat di Pulau Solor dengan Adonara itu juga sama, teman-teman di sana saya tanya gimana ini dengan sepeda motor kami bisa menjangkau ke desa-desa untuk pasien-pasien umum kayak pasien TB, menjemput Sputum,
segala macam itu kan lebih mudah. Oke, berarti respon masyarakat baik ya Bu ya. Ini terakhir banget aku mau tanya. Nah, dengan menjadi bidan selama 20 tahun, apakah masih ada mimpi dari bidan Eti yang belum tercapai mungkin terkait kualitas pelayanan di kesehatan di Flores Timur atau mungkin di puskesmas sendiri kayak makin baik atau gimana? Pokoknya mimpi ibu aja terhadap kualitas kesehatan. Ada nggak Bu Eti? Kalau mimpi saya sehubungan dengan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk saat ini, karena memang saya itu posisinya di puskesmas yang bukan rawat inap, sarana itu, alat-alat itu masih sangat terbatas. Jadi mimpi itu ketika ada alat-alat lengkap kayak alat di puskesmas ada alat USG, pemeriksaan lengkap kan lebih gampang mendeteksi adanya komplikasi pada ibu-ibu hamil atau kalau ibu bersalin. Segi ketersediaan alat, karena kalau segi transportasi Bu Eti udah jago bawa motornya buat ke posyandu dan segala macam ya. Oke deh Bu Eti. Nah, dari kisah dari Bu Eti ini menarik banget ya Bu. Maksud saya tuh nggak semua, maksudnya di kita di Pulau Jawa, bahkan di pulau lain punya masalah kesehatan yang berbeda-beda, dan di Flores Timur sendiri ya dari transportasinya ya Bu. Karena keadaan geografisnya yang cukup berbeda dengan kayak kita di Jawa ini kayak gitu kan Bu Eti. Kalau di sini kan kita ya udah deket aja dan ketersediaan juga masih ada. Kalau di Flores Timur geografisnya ya harus nyebrang gitu ya Bu Eti. Iya Mbak, kepulauan sih. Terus sudah di kepulauan, kita ya di daratan turun gunung, naik gunung, turun bukit, kan tidak ada yang rata. Iya benar ya. Jadi, tapi Bu, ini saya penasaran. Kalau misalnya dari keadaan transportasi, berarti jalannya itu gimana Bu? Jalannya aman kah atau masih jalannya aspal? Kalau dulu itu memang sepeda motor itu harus ini karena memang jalannya juga memang aspal, tapi aspalnya yang berlubang-lubang, batu. Dan dari desa ke desa itu belum ada jalan yang bagus, jadi berbatu-batu. Tapi saat ini sudah lumayan bagus, jalan antar kecamatan juga sudah aspal. Jadi sekarang nih kami dari kecamatan ke desa-desa itu sudah bagus, jalannya sudah bagus. Walaupun ada 1-2 desa yang aspalnya sudah rusak banget, tapi masih bisa dilewati. Oh, syukurlah deh Bu. Maksudnya keadaan juga sudah semakin membaik dari segi transportasi dan jalan juga. Oke Bu Eti, sayangnya ini waktu kita tuh terbatas untuk cerita-cerita. Padahal aku tuh pengen banget cari cerita lagi tentang kisah bidan Eti di sana, apalagi soal YKS, karena jarang banget Bu Eti tentang apa namanya, harus ada ambulans motor lah, ambulans laut, ambulans mobil, kayak gitu. Jadi untuk podcast kali ini, wawancara kali ini dengan Bu Eti, aku rangkum aja ya Bu ya. Mohon maaf kalau nggak bisa yang panjang. Tanya nanti lain waktu kita cerita lagi. Jadi Sobat Dropmed, dari kisah bidan Eti kita bisa belajar bahwa sebenarnya masalah kesehatan di Indonesia ini beragam-ragam. Mulai dari ada faktornya dari kondisi geografis, ada juga mungkin dari cuaca atau tempat tinggalnya sendiri, lingkungannya. Dan kebetulan di Flores Timur ini masalahnya adalah keadaan geografis yang sedikit berbeda dengan dari mungkin sobat Dropmed yang tinggal di Pulau Jawa atau pulau-pulau yang lain. Tapi dari kisah bidan Eti ini bisa kita belajar sama-sama bahwa memperjuangkan pelayanan kesehatan itu masih terus berjalan sampai saat ini. Dan dari kisah bidan Eti yang tadi cerita bahwa ada orang yang meninggal, ibu yang meninggal, itu yang membuat motivasi bidan Eti untuk tetap berjuang untuk pelayanan kesehatan di Flores Timur. Nah, terima kasih Bidan Eti untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama saya, sama aku, Mbak Nadia. Semoga dengan cerita Bu Eti, dengan keadaan tentang kesehatan di Flores Timur, bisa menjadi pengetahuan yang baru, pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kesehatan di Indonesia. Terima kasih semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di podcast kita yang selanjutnya. Nama saya Nadia dan bye-bye.
Talk.